Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang rumah adat. Observasi saya kali ini tentang Sap- rumah adat Sapo Lalanan, Kabupaten Kalumpini, Kabupaten Nrekang. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rento Jasman, NIM 210211501010 dari kelas A Arsitektur. Adapun poin materi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu satu, bentuk rumah adat Sapolalanan. Yang kedua, struktur rumah adat Sapolalanan. Yang ketiga, ragam hias pada rumah adat Sapolalanan. Dan yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, rumah adat Sapolalanan. Rumah adat Sapolalanan terwujud dari bentuk rumah yang disebut pola Sapo Lalanan Kalumpini atau rumah adat Botoa yang merupakan jenis rumah panggung. Secara sederhana, rumah adat Sapo Lalanan sebagai rumah tradisional di Desa Kalumpini, Kabupaten Nrekang, merupakan rumah tinggal yang dimiliki oleh keluarga besar raja atau biasa disebut Tuk Manurung. Rumah Sapo Lalanan Kalumpini memiliki ukuran berbeda-beda. Rumah berdena dasar persegi. Rumah berdena dasar persegi dengan ukuran panjang 12,40 meter dan lebar 10,20 meter. Bangunan ini merupakan desain rumah panggung sehingga bagian bawah rumah dijadikan sebagai tempat peristirahatan bagi masyarakat. Pada petak bagian tengah memiliki ukuran lebih besar dibandingkan petak-petak lainnya. Sedangkan petak bagian depan ukurannya lebih lebar daripada petak bagian belakang. Pada rumah Sapo Lalanan terdapat petak yang lainnya lebih rendah yang disebut lego-lego atau teras rumah. Letaknya selalu di pinggir mulai dari pintu depan ke belakang. Ruangan ini merupakan tempat lalu lalang anggota keluarga. Oleh karena itu, lantai pada papan dipasang tidak rapat antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah agar pasir dan debu lebih mudah jatuh ke tanah. Selain itu, ruangan ini juga berfungsi untuk menerima tamu dari kalangan masyarakat biasa duduk dan beristirahat. Yang kedua, struktur rumah adat Sapo Lalanan. Struktur rumah adat Sapo Lalanan dapat dilihat dari kolom. Yang pertama itu kolom. Pada struktur bawahan rumah adat Sapo Lalanan, kolom yang berukuran 10 kali 19 meter dengan jumlah tiang 20 buah dengan ukuran yang berbeda-beda dikarenakan untuk menghasilkan balok yang berukuran sama secara keseluruhan sangatlah sulit pada saat itu. Yang kedua, atap. Adapun susunan rangka atap dengan penamaan bahasa Desa Kalumpini yaitu tiang raja atau sedu go yang
Yang kedua gording atau pakadingnya, pakading, kuasa atau kuas, skor angin dan atau tumpang, patumpang, patumpang dan pengikat atap atau joli dan busara atau jaka-jaka. Adapun ruangan tambahan untuk penyimpanan barang yang terdapat di langit-langit atau daerah sekitar atap yang biasanya disebut tapan. Yang ketiga itu lantai rumah adat Sapo Lalanan. Lantai rumah adat Sapo Lalanan biasa disebut dapara atau silima menurut bentuknya biasanya rata dan tidak rata. Bahan yang digunakan adalah papan dan karpet. Yang keempat, dinding. Dinding rumah adat Sapo Lalanan berbahan dari dinding atau aliri itu berbahan dari kayu yang berasal dari alam yang kemudian jendela 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 pada rumah adat itu rumah adat Sapo Lalanan terbagi-bagi di di depan itu berjumlah 3, di samping kanan itu berjumlah 3 pula dan di belakang itu berjumlah 2. Oke. Nah, ragam hias pada rumah adat Sapo Lalanan. Pada rumah adat Kalumpini terdapat beberapa jenis ragam hias yang menjadi unsur pendukung pada bangunan ragam hias. Ragam hias yang ada pada rumah adat Kalumpini ada yang berupa motif kayu jati. Kayu jati adalah jenis tumbuhan kayu bunga yang banyak hidup di lingkungan masyarakat Kalumpini. Selain itu ada pula ragam hias yang dipasang pada rumah Sapo Lalanan. Adapun ragam hias yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hiasan dalam rumah. Ragam hias yang terdapat pada hubungan atap rumah adat Kalumpini meliputi pangata dan ukiran maleku yang dikenal dengan sebutan poci yang tegak secara vertikal, diapit oleh 2 ukiran maleku dan nurung. Hanya digunakan pada rumah adat Sapo Lalanan. Yang kedua, ragam hias pada langit-langit rumah. Ragam hias pada langit-langit rumah adat Sapo Lalanan adalah hiasan dari maleku. Penerapan hiasan yang terlihat padat dan lebih mengutamakan motif batik dan dalam jumlah yang banyak, menjadikan karakter tersebut pada ragam hias ini. Dalam pola yang padat mengandung makna budaya yang dipercayai oleh masyarakat Kalumpini. Ukiran tersebut mengandung makna pertemuan yang dapat dihasilkan kebaikan bersama. Yang ketiga itu atap.
atap rumah adat Sapolalanan. Dalam masyarakat Kalumpini terdapat stasta sosial yang begitu kental. Status seseorang dapat mudah diketahui pada bentuk bola dan tangga yang disusun dua dua yang menjadi ciri khas bagi kalangan Puang, keturunan Puang, dan kalangan bangsawan. Mengenai ragam hias pada rumah adat Kalumpini yang menggunakan maleko dan motif garis-garis. Kemudian kesimpulan pada materi pada pembahasan kali ini adalah rumah adat Sapolalanan Desa Kalumpini merupakan salah satu citra arsitektur tradisional yang dibangun dengan memperlihatkan nilai-nilai sejarah dan tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Dalam masyarakat Kalumpini terdapat stra sosial yang kental. Status seseorang dengan mudah diketahui pada bentuk pengantar bola dan tangga yang disusun dua yang menjadi ciri khas bagi kalangan Puang dan keturunan Puang dan kalangan bangsawan. Adapun kesimpulan yang kedua itu estetika pada rumah adat Sapolalanan terdapat salah satu teori seni yang mencakup kepada teori Tristas Pius yang terdiri dari utilitas, primitas, venustas, yang artinya fungsi, kekuatan, dan estetika. Dari segi utilitas atau fungsi, rumah adat Sapolalanan berfungsi sebagai tempat tinggal kalangan bangsawan, kalangan keturunan Puang. Kemudian dari segi kekuatan atau primitas, rumah adat Sapolalanan sangat kuat dan kokoh dikarenakan dibuat dengan struktur dan bahan yang baik yang digunakan. Pada unsur estetika atau venustas dapat dilihat dari ukiran poci bola atau tiang tengah rumah, dalam rumah, langit rumah, dan atap rumah Sapolalanan. Ya, sekian. Itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.